Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang peran geologi dalam eksplorasi dan penilaian sumber daya geotermal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Egi Naila Rahmah, dengan NIM 101223042. Saya Denis Altaira Akbarilano dengan NIM 10122230029. Saya Gracia Octavia Karundeng dengan NIM 101223049. Saya Justinus Gostorus, NIM 101123058. Saya dengan Marcella Kerandra Hamis dengan NIM 101223068. Saya Gebi Labiba dengan NIM 101213115. Baik, pembahasan yang akan kita presentasikan kali ini yaitu yang pertama tentang pendahuluan tentang energi geotermal, yang kedua yaitu tentang eksplorasi dan penilaian sumber daya geotermal, yang ketiga tentang tantangan dan solusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang pendahuluan. Apa itu energi geotermal? Energi geotermal atau energi panas bumi yaitu salah satu bentuk energi terbarukan yang menghasilkan sedikit emisi gas rumah kaca dan memberikan kestabilan serta keamanan energi. Energi geotermal berasal dari panas yang ada di dalam perut bumi, yaitu dengan memanfaatkan aktivitas magma di perut bumi. Cara memanfaatkan energi geotermal yaitu dengan cara memompa air ke dalam bumi oleh manusia atau oleh alam yang berupa air hujan, kemudian dikumpulkan ke permukaan dalam bentuk uap air. Uap air tersebut akan digunakan untuk menggerakkan turbin atau generator dalam memproduksi listrik. Selanjutnya yaitu tentang keuntungan energi geotermal. Energi geotermal memiliki banyak keuntungan apabila dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil dan energi alternatif lainnya. Energi geotermal mampu menyediakan energi pada tingkat yang konstan dan tidak bergantung pada cuaca. Energi geotermal dapat dilengkapi dengan sumber daya energi terbarukan lainnya seperti tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya. Energi geotermal mampu mengusahakan produksi energi dalam menghentikan listrik atau panas berbasis energi fosil, dalam membantu pemerintah untuk mengimplementasikan komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi energi geotermal dalam kehidupan sehari-hari. Energi geotermal menjadi salah satu sumber energi yang berpotensi besar dalam kebutuhan energi yang diperlukan dalam sehari-hari, yaitu seperti pembangkit listrik, kemudian sumber pemanas ruangan. Selanjutnya yaitu dalam sektor pertanian dan perkebunan dapat digunakan sebagai pengeringan hasil agroindustri. Dalam sektor pariwisata digunakan sebagai penggunaan air panas. Kemudian pengurangan biaya energi karena biaya operasional dan pemeliharaan energi geotermal relatif rendah sehingga membantu mengurangi tagihan energi. Selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan pengembangan energi dalam menemukan peluang solusi energi yang lebih efisien dan terjangkau. Kemudian yaitu pengembangan wilayah terpencil seperti wilayah Indonesia bagian timur yang sebelumnya tidak mendapatkan akses listrik, kemudian bisa atau mungkin untuk mendapatkan energi listrik dengan memanfaatkan energi geotermal. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menjaga lingkungan tetap sehat karena berkurangnya emisi gas rumah kaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, ada beberapa peran geologi dalam melakukan eksplorasi dan penilaian sumber daya. Yang pertama, peran geologi yang pertama itu adalah survei dan pemetaan geologi. Peran seorang geolog yang pertama, nantinya mereka akan survei ke lapangan. Dengan hasil survei tersebut, mereka akan melakukan pemetaan dari hasil dari survei tersebut sehingga suatu wilayah tersebut dapat digambarkan melalui peta daerah persebarannya. Nah, yang kedua itu
Dalam pemetaan tersebut ada dua metode. Yang pertama itu metode pemetaan permukaan dan juga metode pemetaan bawah permukaan. Nah, metode permukaan itu melibatkan pengumpulan data geologi dari pengamatan langsung di lapangan. Metode ini umumnya lebih murah dan mudah dilakukan dibandingkan dengan metode bawah permukaan. Nah, yang kedua itu adalah metode pemetaan bawah permukaan. Nah, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data geologi dari bawah permukaan bumi. Metode ini umumnya lebih mahal dan kompleks dibandingkan metode permukaan, tetapi dapat memberikan informasi yang lebih detail tentang struktur geologi yang lebih dalam. Slide selanjutnya. Identifikasi lokasi potensial. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang geologi, dari hasil survei yang didapat, seorang geologi dapat melakukan identifikasi lokasi potensial dari munculnya sumber daya. Yang keempat ada pengeboran eksplorasi. Nah, seorang geologi dari hasil survei tersebut, seorang geologi dapat memberikan arahan kepada bagian pengeboran untuk menentukan titik-titik di mana daerah tersebut memiliki sumber daya alam tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada juga beberapa peran geologi lainnya. Yang pertama adalah perencanaan pengeboran. Geolog berperan dalam memetakan formasi geologi dan menganalisa data seismik sampel tanah dan batuan untuk mengidentifikasi potensi lokasi, kedalaman, kualitas, dan kuantitas sumber daya seperti minyak, gas, atau mineral. Yang kedua adalah pengambilan dan analisis sampel batuan serta cairan. Geolog berperan penting dalam eksplorasi dan penilaian sumber daya dengan mengambil dan menganalisis sampel batuan serta cairan. Mereka memeriksa sampel ini untuk menentukan kandungan mineral, komposisi kimia, dan karakteristik fisik yang membantu mengidentifikasi potensi dan kualitas sumber daya seperti minyak, gas, atau mineral. Analisis ini memungkinkan geolog untuk memberikan rekomendasi yang tepat untuk eksploitasi sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada penilaian reservoir. Geolog berperan penting dalam eksplorasi dan penilaian sumber daya dengan menilai reservoir. Mereka menganalisis struktur dan sifat fisik batuan serta komposisi cairan untuk menentukan kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya seperti minyak, gas, atau tanah. Penilaian ini membantu dalam merencanakan strategi ekstraksi yang efektif untuk mengolah sumber daya. Yang selanjutnya ada pengujian sumber atau flow testing. Geolog berperan dalam penilaian sumber daya dengan melakukan pengujian sumber pada batuan dan cairan. Mereka menganalisis aliran dan tekanan fluida untuk menilai produktivitas dan karakteristik reservoir, serta menentukan potensi ekstraksi sumber daya seperti minyak, gas, atau air tanah. Hasil pengujian ini membantu merencanakan metode ekstraksi yang optimal dan efisien. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah evaluasi kapasitas dan kualitas reservoir. Tahap selanjutnya adalah penilaian reservoir, di mana hasil dari pengujian sumur digunakan untuk mengukur kapasitas produksi panas dari reservoir. Evaluasi ini tidak hanya mempertimbangkan volume total fluida panas yang dapat diekstraksi dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga kualitas fluida tersebut seperti suhu, tekanan, dan komposisi kimianya. Selanjutnya yaitu studi kasus pada proyek Hellisheiði Power Station di Islandia. Hellisheiði Power Station di Islandia menyajikan tinjauan mendalam tentang penerapan teknologi geotermal dalam pengembangan energi terbarukan. Proyek ini menitikberatkan pada strategi eksplorasi yang mencakup survei geologi dengan menggunakan teknologi pemetaan modern untuk identifikasi dan pemodelan reservoir geotermal. Teknik pengeboran yang canggih digunakan untuk memperoleh sampel yang representatif dari batuan dan fluida di bawah permukaan, yang kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kapasitas serta kualitas reservoir tersebut. Selanjutnya, kesuksesan proyek The Geyser di California. Proyek The Geyser di California merupakan teladan keberhasilan dalam mengembangkan energi geotermal sejak tahun 1960-an. Dimulai dengan survei geologi untuk menemukan lokasi yang berpotensi, proyek ini berhasil memverifikasi keberadaan
reservoir panas melalui pengeboran yang cermat dan mengimplementasikan infrastruktur pembangkit listrik geotermal yang efisien. Keberhasilannya tidak hanya terbukti dalam menghasilkan listrik, tetapi juga dalam mendorong pengurangan ketergantungan pada energi fosil serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan dalam eksplorasi meliputi kompleksitas geologi yang seringkali sulit dipetakan secara akurat, terutama di bawah permukaan tanah, memerlukan teknologi pemetaan yang canggih seperti pemetaan seismik dan metode geofisika lainnya. Selanjutnya ada tantangan dalam penilaian. Tantangan dalam penilaian sumber daya geotermal adalah pengambilan dan analisis sampel batuan serta cairan serta secara tepat dan representatif dari dalam reservoir untuk menilai kapasitas produksi panas dan kualitas fluida dengan akurasi yang diperlukan untuk merancang dan mengelola operasi pembangkit listrik geotermal secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada beberapa resiko geologi, salah satunya yaitu gempa bumi, di mana ini merupakan getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi mendadak di dalam kerak bumi. Lalu yang kedua yaitu letusan gunung berapi, yang merupakan peristiwa geologi yang terjadi akibat magma dari perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Lalu yang ketiga yaitu tanah longsor, di mana ini merupakan peristiwa yang terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng akibat gravitasi. Next. Selanjutnya ada risiko finansial. Di sini ada 3, yaitu yang pertama risiko pasar. Ini terjadi akibat perubahan harga pasar seperti saham, obligasi, komoditas, dan mata uang. Yang kedua yaitu risiko kredit, di mana ini terjadi ketika peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman atau obligasi mereka. Lalu yang ketiga yaitu risiko operasional, di mana ini terkait dengan kesalahan operasional internal seperti kegagalan sistem, kegagalan manusia, ataupun penipuan. Next. Selanjutnya ada keterbatasan teknologi. Yang pertama yaitu teknologi pengoboran, di mana ini menghadapi tantangan teknis yang besar karena kedalaman yang dibutuhkan untuk mencapai sumber panas yang memadai dapat mencapai ratusan hingga ribuan meter di bawah permukaan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan fluida panas, di mana sifat kimia fluida panas ini dapat mengakibatkan korosi dan pengendapan mineral yang dapat merusak infrastruktur. Lalu yang ketiga yaitu eksplorasi geotermal. Ini merupakan di mana distribusi zona-zona panas bumi yang tidak merata membuat sulit diprediksi secara akurat. Next. Kemudian ada solusi resiko geologi dan risiko finansial. Untuk resiko geologi yang pertama yaitu dilakukan pemantauan dan prediksi awal, yang kedua pengelolaan bencana berbasis masyarakat, dan yang ketiga pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Lalu untuk risiko finansial, yang pertama yaitu mendorong diversifikasi portofolio investasi, manajemen risiko kredit yang lebih aktif, dan pengembangan pasar keuangan berkelanjutan. Next. Di sini ada beberapa teknologi pengoboran terbaru, yaitu yang pertama teknologi pemantauan real-time, yang kedua teknologi pengoboran horizontal, yang ketiga peralatan pengoboran otomatis, keempat pemantauan dengan drone, dan yang kelima teknologi pemulihan energi. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk dalam tahap kesimpulan. Ringkasan peran geolog dalam eksplorasi dan penelitian geotermal sebagai berikut. Memanfaat peran geologi dalam eksplorasi dan penelitian geotermal yaitu memanfaatkan sumber daya domestik dan teknologi tepat guna sehingga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua itu memanfaatkan strategi energi untuk mewujudkan komitmen Paris Agreement. Salah satunya adalah pengembangan energi terbarukan panas bumi. Yang ketiga itu berpikir kreatif untuk berinovasi mencari terobosan yang memberikan manfaat yang nyata untuk pengembangan geotermal di Indonesia. Yang kedua itu pentingnya peran geologi dalam pengembangan energi geotermal yang berkelanjutan. Indonesia mempunyai potensi sumber daya panas bumi atau geotermal terbesar
terbesar di dunia sebesar 28 GW, sementara pemanfaatannya sendiri untuk sumber daya ini mencapai 4%. Disinilah peran geolog untuk mengembangkan dan menambah wilayah kerja perusahaan geotermal dan memaksimalkan potensi sumber daya panas bumi yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu harapan dan potensi masa depan energi geotermal. Yang pertama itu energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua itu stabilitas pasokan. Yang ketiga itu pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.